hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu beserta siswa sekalian yang saya cintai, dalam ibadat kita pagi ini kita akan mendengar Matius si pemungut cukai. Kita tahu bersama latar belakang dari Lewi ini. Lewi adalah seorang pemungut cukai, pemungut pajak yang dianggap oleh orang Israel pada waktu itu sebagai orang pendosa. Dia dianggap sebagai pendosa karena latar belakang dari pekerjaannya. Dia sering menyengsarakan rakyat karena memungut pajak yang berlebihan. Dan dia adalah pegawai pemerintahan Romawi yang pada saat itu adalah penjajah di tanah Israel. Maka tentunya Lewi dengan latar belakang pekerjaannya dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan dia dianggap sebagai pendosa. Tetapi disinilah Yesus berperan memanggil semua orang dari latar belakang yang berbeda, baik orang yang penuh dengan rahmat, baik orang yang penuh dengan kedosaan, dipanggil menjadi murid-murid Yesus. Persoalannya untuk kita sekarang, bagaimana kita, orang-orang yang dipanggil menjadi murid Yesus sekarang ini. Maka Bapak Ibu dan para siswa sekalian, supaya kita layak di hadapan Tuhan, mari kita menyesali dosa-dosa kita di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, pagi ini kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur juga Tuhan atas panggilan-Mu dalam hidup kami. Walaupun kami orang yang penuh dengan kekurangan dan kedosaan, tetapi Engkau memanggil kami menjadi murid-murid-Mu. Karena itu Tuhan, bantulah kami agar kami mampu melihat diri kami, mengubah diri kami supaya menjadi layak menjadi murid-murid yang Engkau kasihi. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus.
Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu beserta siswa-siswi terkasih, kita selaku manusia seringkali melihat diri kita barangkali sebagai orang yang paling benar. Kita sering menganggap orang lain itu adalah orang yang tidak benar. Di semua aspek kehidupan manusia hari ini sangat sering terjadi. Di lingkungan gereja, baik para pemuka jemaat, banyak orang yang menganggap dirinya adalah orang paling benar. Ada orang yang mengatakan, "Akulah orang paling benar. Setiap hari Minggu, akulah orang yang bergereja. Setiap hari, akulah orang yang berdoa kepada Tuhan." Sementara orang itu tak pernah pergi berminggu, tak pernah pergi bergereja, tak pernah berdoa kepada Tuhan. Maka sayalah orang yang paling benar. Di tengah keluarga pun, dari sekian banyak anak mungkin di tengah keluarga, selalu ada saja satu dari orang anak yang mungkin lain daripada yang lain. Ada mungkin satu orang anak yang dianggap adalah orang yang paling bebal, orang yang paling tidak mau menurut, orang yang selalu membuat kekacauan di tengah keluarga. Maka barangkali ada juga anak di tengah keluarga yang mengatakan kepada dirinya, "Akulah anak yang paling baik di tengah keluarga. Akulah anak, kalau disuruh cepat mengerjakan ini, cepat mengerjakan itu, maka akulah orang yang paling disayang oleh orang tuaku." Sementara dia tidak. Entah dalam kehidupan kita apapun, mungkin sering kita menganggap diri kita orang yang paling benar. Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian, dalam panggilan Lewi yang kita lihat tadi dalam teks ini, seperti di awal yang saya katakan, siapa Lewi yang dipanggil oleh Yesus itu? Di sini mau ditampilkan kepada kita bahwa panggilan Yesus terhadap murid-muridnya
tidak melihat latar belakang dari manapun orang itu berasal. Siapapun dia di hadapan Tuhan. Apakah dia orang benar, apakah dia orang yang tidak benar, tetapi Tuhan berencana untuk memanggil semua orang. Kenapa? Karena Tuhan berencana ingin menyelamatkan kita semua orang. Tetapi satu hal yang perlu harus kita ingat, bukan berarti walaupun kita orang berdosa dipanggil oleh Tuhan, maka kita sudah menjadi orang yang diselamatkan. Barangkali tidak. Dalam panggilan ini, apa yang diharapkan oleh Yesus? Mungkin dari sejak awal Yesus sudah mengenal siapa itu Lewi. Walaupun dia orang berdosa, tetapi Yesus tahu bahwa akan ada perubahan dalam diri Lewi. Dan memang itulah yang terjadi. Walaupun sebelum Lewi dipanggil oleh Yesus, dia dalam kedosaan, tetapi begitu dia mengikut Yesus, Lewi berubah 100%. Dan dia menjadi pengikut Yesus yang sangat setia. Maka ada perubahan dalam dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita pun semua adalah orang yang sudah dipanggil. Seperti yang tadi di awal saya katakan, kita seringkali mengatakan diri kita orang yang paling benar. Kita menghakimi orang lain yang kita anggap tidak benar. Tetapi kita tidak tahu sesungguhnya apa yang ada dalam diri orang yang kita anggap tidak benar itu. Kalau kita selalu menghakimi orang lain dan tetap dalam keadaan kita menghakimi orang lain, menganggap diri kita benar, maka mungkin selama-lamanya kita justru orang yang tidak benar itu. Tetapi orang yang kita hakimi, yang kita anggap tidak benar itu, tetapi perlahan-lahan dalam dirinya ada perubahan, ada perbaikan diri, maka mungkin dialah orang yang akan dibenarkan. Maka persoalannya untuk kita sekarang, bagaimana kita menjadi murid-murid Yesus ini, mengubah diri kita menjadi lebih baik. Para siswa sekalian, dalam semua aspek kehidupan kita hal ini berlaku. Bagaimana kita mengubah diri kita, walaupun sebelum ini kita dianggap orang adalah orang yang tidak benar, tetapi kalau kita mampu mengubah diri, justru mungkin kitalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Maka sekali lagi, jangan kita menganggap karena kita sudah dipanggil, maka kitalah orang yang diselamatkan. Kalau semua orang dipanggil, maka sudah diselamatkan. Mari kita berhitung-hitung. Kalau memang semua orang diselamatkan dengan secara otomatis, maka untuk apa ada neraka itu? Kenapa tidak hanya ada surga? Maka bagaimanapun, surga dan neraka dipersiapkan untuk kita. Hanya persoalannya siapa kita yang mau ke A dan siapa kita yang mau ke B. Tergantung juga dalam diri kita untuk memperbaharui diri kita menjadi murid-murid Yesus yang setia. Terima kasih Yesus, mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan bersepaku, terima Tuhan,
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak